Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sania Maragunawan, NPM 2031060368 dari Prodi Psikologi ISAM, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama UIN Garingintan Lampung. Video ini untuk memenuhi syarat tugas akhir semester mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Ibu Mustamira Sofa Salsabila, SPSI MSI. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang fenomena alam yang cukup berbahaya bagi makhluk hidup, hewan, tumbuhan, dan khususnya manusia juga bisa terancam keselamatan hidupnya. Fenomena alam yang dimaksud adalah hujan asam. Apa sih hujan asam itu? Hujan asam itu adalah fenomena alam yang tak hanya mempengaruhi lingkungan hidup saja, tetapi juga kesehatan secara menyeluruh. Lalu, kenapa fenomena alam ini bisa terjadi? Yuk, kita cari tahu informasi berikutnya di video ini. Jadi, tonton sampai habis ya. Apa sih hujan asam itu? Hujan asam adalah sebuah fenomena alam akibat dari pencemaran udara yang sudah kelewat buruk. Fenomena ini menyebabkan turunnya asam dari atmosfer ke bumi. Penting untuk diketahui bahwa hujan asam tidak hanya selalu yang turun dalam bentuk butiran air saja, tetapi juga fenomena alam ini juga bisa terjadi dalam bentuk kabut, hujan es, salju, bahkan gas dan debu yang mengandung asam. Lalu, apa penyebab hujan asam dan bagaimana proses hujan asam itu? Jadi, fenomena alam ini disebabkan oleh pencemaran udara yang bisa dipicu oleh aktivitas manusia maupun alam, sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen dioksida NOx merupakan senyawa kimia utama yang menyebabkan terbentuknya hujan asam. Kedua senyawa itu tersebut kemudian bereaksi dengan air, oksigen, dan bahan kimia lainnya untuk membentuk larutan sulfurik dan asam nitrat, yaitu polutan yang memiliki sifat asam tinggi. Nah, polutan ini yang dikenal sebagai hujan asam. Aktivitas vulkanik dari gunung berapi, asap pabrik dan kendaraan bermotor, pembangkit listrik, tenaga batu bara, peleburan garam, pembakaran minyak bumi, semua hal tersebut melepaskan SO2 dan NO2 ke udara, yang pada akhirnya memicu terjadinya fenomena hujan asam yang turun dalam bentuk kabut. Hujan es atau salju disebut dengan deposisi bawah, sementara hujan asam dalam bentuk debu, gas, dan partikel padat lainnya disebut deposisi kering. Secara umumnya, hujan asam digunakan untuk menggambarkan semua material asam yang turun ke bumi, yaitu yang bersifat basah ataupun kering. Kita akan bahas apa saja sih efek yang ditimbulkan dari hujan asam. Nah, efek yang ditimbulkan dari hujan asam itu bisa dari berbagai masalah, bukan hanya dari kesehatan saja, tetapi fenomena alam ini juga mempengaruhi lingkungan. Senyawa kimia yang berbahaya dapat terbawa angin dan berpindah dari satu negara ke negara lainnya, bahkan dari satu benua ke benua lainnya. Fenomena alam ini juga dapat menyebabkan kerusakan paru-paru permanen apabila terpapar partikel asam dalam jumlah yang berlebihan dan dalam jangka waktu yang panjang. Dampak terhadap lingkungan yang pertama ada hutan. Nah, kenapa hutan bisa terkena dampak? Karena air hujan yang merembes ke tanah dapat melarutkan nutrisi penting yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan pohon. Jadi, fenomena ini menyebabkan pelepasan zat berbahaya seperti aluminium ke tanah, serta menghilangkan lapisan pelindung lilin dari daun. Nah, alhasil daun tidak dapat berfotosintesis dengan benar. Berbagai hal tersebut tak hanya menyebabkan kerusakan pohon saja, tetapi sekaligus mematikan ekosistem yang ada di dalam hutan tersebut. Dan selanjutnya adalah dampak di perairan. Fenomena ini dapat mempengaruhi habitat perairan. Di habitat perairan ini adalah efek hujan asam paling jelas terasa. Danau dan sungai yang terkontaminasi dengan hujan asam dapat menyebabkan berbagai spesies biota air mati karena tidak mampu bertahan di lingkungan yang asam. Jika spesies dalam air mati, maka hal ini tentu akan berpengaruh terhadap makanan makhluk hidup lainnya, termasuk spesies non-perairan
perairan, contohnya seperti burung. Selanjutnya, dampak hujan asam di kerusakan bangunan. Hujan asam dapat menyebabkan kerusakan pada objek, termasuk bangunan, patung, monumen, dan kendaraan. Bahan kimia yang dihasilkan dari fenomena ini dapat menyebabkan korosi, yaitu perkaratan. Logam yang mengalami korosi akan menjadi lebih rapuh dan keropos. Pencemaran dalam perspektif Islam. Pencemaran udara terjadi akibat adanya zat-zat yang mencemari udara bersih, sehingga udara berubah warna dan bau. Salah satu penyebab terjadinya pencemaran udara adalah pembuangan limbah secara langsung ke lingkungan. Pencemaran udara ini juga berpengaruh pada kandungan senyawa atau zat pada air hujan. Pencemaran udara ini termasuk dalam kerusakan lingkungan yang dapat disebabkan oleh manusia. Menurut perspektif Islam, pencemaran yang dapat berarti kerusakan adalah istilah dari fasad. Makna fasad secara luas yaitu perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari keseimbangan yang semestinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. yang artinya adalah telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Shadaqallahul azim. Sekian bahasan video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.